Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru Pamong, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tetap berada di dalam keadaan yang fit untuk melaksanakan tugas dan aktivitas sehari-hari. Baik, melalui video ini, saya akan menyampaikan bagaimana teknis penyelesaian tugas atau pelaksanaan tugas Bapak Ibu sebagai guru pamong pada LMS di modul peer teaching. Bapak Ibu login dengan akun yang sudah Bapak Ibu gunakan pada saat review perangkat PTK dan perangkat pembelajaran kemarin. Kemudian di menu paling awal nanti akan muncul seperti ini. Ada modul review perangkat pembelajaran dan ada modul peer teaching. Tentu ini munculnya sesuai dengan jadwal. Ada yang jadwal untuk review saja, ada yang jadwal untuk peer teaching saja, ada yang jadwal dua-duanya. Itu tidak masalah, sesuai nanti penjadwalan dari jadwal yang terakhir. Nah, baik Bapak Ibu, di sini akan muncul peer teaching, kita akan bahas modul yang kedua. Silahkan Bapak Ibu buka modul, klik buka modul. Yang pertama adalah Bapak Ibu memahami dan mempelajari kontrak belajar. Tentu ini juga hasil dari tentu kesepakatan antara dosen dan guru pamong, terutama dalam masalah waktu. Karena pelaksanaan peer teaching adalah dalam satu waktu yang sama antara dosen dan guru pamong serta mahasiswa yang menjadi praktikan. Klik kontrak belajar, nanti akan muncul sesuai dengan apa yang kontrak dosen inputkan. Ini adalah contoh saja. Nanti yang tercantum adalah jam berapa, kemudian kegiatannya apa. Karena peer teaching ini dibagi menjadi beberapa kelompok, mahasiswa tampil satu kali tampilan berdasarkan RPP yang sudah diupload. Kemudian sesuai jadwal yang dijadwalkan oleh dosen, jam berapa sampai jam berapa, maksimal per mahasiswa 30 menit untuk mengajar secara Vicon atau online. Kemudian hari kedua juga sama. Hari pertama berapa orang, hari kedua berapa orang, hari ketiga berapa orang. Dan setiap mahasiswa langsung direview apa kekurangannya, apa yang harus direvisi begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu lanjut ke mahasiswa kedua tampilannya dan seterusnya. Atau reviewnya mau di akhir, mangga yang jelas satu hari selesai tampilan dan review untuk yang tampil hari tersebut. Itu menu yang pertama untuk kontrak atau kesepakatan antara dosen dan guru pamong, jam berapa untuk online bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah bahan RPP. Bahan RPP ini adalah RPP yang diuploadkan oleh mahasiswa dari hasil perbaikan di review. Sehingga jika tidak ada penambahan apapun serta pada saat review, bisa jadi ini adalah RPP yang sama dengan RPP yang hasil revisi di review. RPP ke-1, RPP kedua, temanya apa? Ini tema adalah materi pembahasan di masing-masing RPP. Kemudian kalau sudah, mahasiswa wajib mengupload 3 Bapak Ibu. Satu orang mahasiswa wajib mengupload 3. Bapak Ibu silahkan dinilai RPP-nya. Ini bisa jadi menjadi patokan kepada mahasiswa mana yang akan dipilih untuk peer teaching nanti. Ini bisa di-sort, bisa di-filter, yang pertama saja misalnya, atau yang kedua saja, atau yang ketiga saja, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya, untuk menilainya tinggal diklik detail. Ini adalah RPP-nya, ini contoh Bapak Ibu. Kemudian tinggal dinilai berapa. Ini dilaksanakan maksimal di hari H-1 supaya lebih tertib, dan karena pada saat hari hanya Bapak Ibu fokus untuk
menyelesaikan dan menilai peer teaching. Kemudian berikutnya jika sudah dinilai semuanya, berarti masuk ke pelaksanaan pada hari H. Peer teaching. Pelaksanaan peer teaching nanti Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Ini adalah kelompok pertama atau hari pertama siapa saja. Ada 2 anggota. Ini tergantung pada kesepakatan Bapak Ibu dengan dosen. Tampilnya siapa saja yang tampil hari ini. Ini adalah dosen nanti yang akan menjadwalkan. Bapak Ibu tinggal mengikuti, tidak perlu menjadwalkan siapa. Gitu, tidak plotting ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti pada waktunya ini mulainya jam 3 ya. Saya coba jam 3 supaya aktif begitu ya. Karena kalau belum waktunya nanti di sini belum terjadwal begitu, warnanya kuning. Nah, Bapak Ibu, lanjutkan. Nanti setelah selesai meeting, tentu Bapak Ibu mempunyai coretan-coretan dalam rubrik penilaian setiap mahasiswa. Nah, untuk menginputkan nilai setelah peer teaching, maka klik input, lalu ini RPP yang digunakan atau yang dipilih. Misalnya, Bapak Ibu mau memeriksa kesesuaian antara RPP dengan peer teaching, bisa di-download dulu, nanti sambil melihat RPP-nya, melihat tampilannya apakah sudah sesuai atau belum begitu ya. Bisa di-download terlebih dahulu. Kemudian ini yang menu berikutnya, ini yang tombol buka ini adalah penilaian yang dikirimkan oleh dosen. Rubrik yang atau rincian penilaian yang dilakukan oleh dosen. Bapak Ibu bisa melihatnya sebagai rujukan, tapi belum atau tidak harus sama dengan dosen. Tentu masing-masing mempunyai sudut pandangnya sendiri-sendiri dengan pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Silahkan. Nah, jika sudah dibuka RPP-nya, kemudian Bapak Ibu sudah menyaksikan mahasiswa mengajar dan juga boleh melihat hasil penilaian dari dosen. Jika sudah selesai tentunya ini ya Bapak Ibu. Jika dosennya sudah selesai maka akan ada. Maka klik ini, tanda pensil ini, klik, nanti Bapak Ibu juga memberikan penilaian. Hasil akhir dari perpaduan RPP dengan pelaksanaannya, kemudian catatannya apa-apa saja, dan catatan ini bisa menjadi bahan koreksi, bahan evaluasi, atau bahan motivasi juga untuk nanti PPL dan masuk ke UKIN untuk diterapkan ke sana. Tinggal misalnya penilaian, masih nilai berapa, kemudian komentarnya apa, lalu choose file ini adalah untuk rubrik yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu guru pamong. Tinggal dipilih filenya apa, nanti akan muncul. Begitu. Nah, cukup simpel, saya rasa Bapak Ibu. Terima kasih untuk menu guru pamong. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan lebih lancar dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada yang dirugikan, terutama mahasiswa untuk penyelesaian peer teaching. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.